teman-teman, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini aku sama keluarga aku mau berangkat ke Desa Jiko. Itu ada di kabupaten sebelah ya, kabupaten lain dengan kami. Itu jaraknya sekitaran 7 sampai 8 jam. Nah ini aku lagi persiapin semuanya, gimana keseruannya teman-teman. Terus nonton videonya sampai akhir ya. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Dan ini beberapa barang yang mau aku bawa. Dan untuk baju aku taruh di sini karena cari aman. Karena menurut info, akses ke desa itu lumayan susah ya. Dikarenakan jalan yang banyak rusak, jadi kita harus pakai perahu. Jadi biar lebih aman, aku pakai tas ini aja. Dan ini beberapa keperluan untuk konten. Ini belum semuanya ya, nanti aku pilih-pilih mana aja yang penting buat dibawa. Ini aku udah selesai packing ya teman-teman. Lumayan banyak, ada satu tas ransel sama 2 tas yang kecil-kecil gitu. Nah ini kita udah mau OTW, ini kita udah keluar dari kompleks rumah ya teman-teman. Nah ini kita udah di Taman Kota Tondano. Dan teman-teman, aku nggak banyak video ini ya karena udah malam kan. Berhubung udah malam, ini kita mampir dulu buat cari tempat makan. Nah karena kan kita berangkatnya dari jam setengah 6 sore, ini kita memutuskan untuk makan di sini aja. Dan karena dingin, ini kebanyakan kita pada pesan mie ya, cari yang berkuah-kuah gitu. Ada yang pesan mie kuah lobak dan ada juga yang makan nasi. Ini pesanan aku udah ada dan ini aku pesan mie kuah lobak. Jadi ini aku mau makan dulu. Selesai makan kita lanjut perjalanan lagi karena biar kita nyampenya nggak terlalu pagi atau subuh ya. Sepanjang jalan tuh kita ada yang tidur, ada yang ngobrol karena kita harus temenin Paksu untuk bawa mobil biar dia tuh nggak ngantuk ya. Nah singkat cerita, ini kita udah di setengah perjalanan, kita mampir ke Alfamart buat beli cemilan dan aku juga mau beli es krim karena aku juga kayak udah rasa mual gitu. Singkat cerita, ini kita udah mau nyampe teman-teman. Ini kita mampir dulu ke tempatnya saudara. Dari sini ke kampung yang kita mau pergi itu sekitaran 30 menit ya. Nah ini tuh tempat terakhir yang ada signalnya ya teman-teman. Di sini airnya bersih, jernih, fresh pokoknya karena langsung dari pegunungan, dan di sini airnya tuh jalan terus teman-teman. Nah ini kita udah mau nyampe tapi kita harus lewatin sungai. Untungnya tuh airnya nggak dalam tapi ada batu yang besar, jadi kita tuh nggak bisa lewatin ya teman-teman. Dan kita akhirnya memutuskan untuk parkir mobilnya di pinggir jalan gitu. Nanti besok kita perbaiki lagi jalur untuk masuk ke dalam kampungnya. Jadi kita memutuskan untuk jalan kaki aja karena jaraknya juga udah deket banget kok sama kampungnya. Udah pagi. Jam berapa nih kak? Jam 2 pagi. Enak. Jalan kaki guys.
Rumah warga di sini tuh langsung berhadapan dengan laut ya teman-teman, dan jumlah rumah di sini juga nggak banyak, sekitar ada 20-an, dan kebanyakan itu udah orang tua ya atau usia lanjut, karena anak-anak mereka lebih memilih untuk tinggal di kota atau mungkin sudah berkeluarga dan pindah dan memilih untuk tinggal ya di luar dari kampung ini. Hari pertama di sini disambut dengan pemandangan yang begitu indah, sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Kampung ini tuh benar-benar indah ya teman-teman, karena dikelilingi oleh pegunungan, terus depan ini ada laut, di belakang juga ada kayak ada sungai, jadi itu benar-benar indah. Dan mayoritas masyarakat di sini pekerjaannya adalah nelayan ya teman-teman. Nah ini kita mau ke mobil ngambil barang, sekalian kita mau lihat air terjun juga, karena kan itu cuma dekat ya dari tempat kita. Lanjut pulang dari air terjun ini kami mau mandi di pantai. Nah ini kita udah mau makan, menunya sederhana aja tapi rasanya nikmat luar biasa. Dan ini aku makan di pinggir pantai di bawah pohon dengan angin sepoi-sepoi dan pemandangan yang begitu indah. Lanjut ini kita mau cari kerang. Ini kerangnya aku nggak tahu ya namanya apa. Nah ini cuman di belakang rumah gitu. Dan ini tuh ditanam sama orang-orang di sini. Nah itu mereka cari, terus mereka kayak pelihara gitu biar dia tumbuhnya besar. Terus di tempat yang mereka udah tahu di mana ya. Nah ini tuh hari kedua ya teman-teman. Aku nggak banyak video ini ya selama di sini. Hari kedua pagi-pagi hari kita sarapan dengan ikan bakar, dan itu udah sore hari. Kita mau makan apa ya di sini namanya nusu, buah nusu.
Aku nggak tahu ya kalau bahasa Indonesianya apa, tapi ini tuh rasanya mirip kayak kenari gitu, enak pokoknya. Ini aku sama saudara mau main perahu-perahu gitu. Nah ini pakai gabus ya teman-teman. Jadi biar nanti kita nggak hanyut atau nggak apa ya tenggelam gitu. Dan ini kita dayung pakai bambu. Nyaman ya teman-teman. Sebenarnya tadi juga kita ada 4 orang. Ada saudara satu sama Paksu. Kita tuh ada mancing pakai gabus ini teman-teman. Dan ini muat untuk 4 orang. Nah ini tuh aku udah basah ya, tapi masih kayak setengah badan aja yang basah. Dan ini mama mertua ada bikin kue biapung goreng saus gula putih gitu. Nah ini kita makan di pinggir pantai. Dan sambil kita makan kue, tiba-tiba saudaranya Paksu dan rombongannya tiba dari melaut. Jadi mereka tuh ada cari ikan tuna gitu. Ada yang besar, ada juga yang ukuran-ukuran sedang. Dan ini kita mau OTW ke tempat, kita mau jual ikannya atau kita mau antar gitu ikannya, sama ada beberapa orang yang mau diantar. Nah ini kita udah OTW. Nah ini kita udah mau nyampe di Desa Molobok. Dan aku juga baru tahu ternyata di sini adalah lokasi pertambangan. Di sini tuh pantainya gede ya, terus pasirnya halus banget tapi nggak warna putih. Nah ini mereka udah ngangkut ikannya. Ini ikannya ukurannya gede, sebox gitu. Itu ada 2 ekor ya di dalam. Terus ada ikan yang kecil-kecil juga. Dan ini kita udah di depan rumah. Kita udah nyampe. Tadi aku nggak rekam juga karena HP juga udah lowbat. Cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Bye.